Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Kita semua bisa berkumpul bersama-sama di sore hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, juga adik-adik sekalian. Kalau dari e-flyer yang mungkin ibu bapak sudah terima lewat WhatsApp group atau lewat WhatsApp teks, kita akan mendengarkan, kita akan bersama-sama belajar bagaimana dari pengalaman Eunika dan Lois, ibu dan nenek dari Timotius, bagaimana mereka bisa mengasuh, membesarkan, memberi warisan iman pada Timotius sehingga menjadi seorang murid, anak rohani dari Rasul Paulus yang sangat dikasihi. Ada yang tahu Timotius toh? Adik-adik tahu? Oke, bagus. Kalau begitu kita akan mendengarkan paparan, sharing pengalaman dari ketiga narasumber kita. Ada Ibu Pendeta Devi Baole Danci, Pendeta Jemaat GPIB Manuel. Kemudian ada Ibu Carla Poli Sampai Payung. Beliau adalah baru saja purna bakti dari dosen Universitas Atmajaya dan sekarang juga menjadi ketua Persekutuan Wanita Gereja Toraja untuk Klasis Makassar Tengah. Mungkin yang pertama saya tanpa berpanjang-panjang bisa kita dengarkan paparan dari Ibu Pendeta mengenai bagaimana warisan iman, apa yang akan kita wariskan pada anak-anak kita. Persilakan Ibu Pendeta. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Coba kita tanya, selamat sore anak-anak. Lebih kenceng mana suaranya, mamanya, papanya, atau anak-anak ya? Coba kita ulang lagi. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, selamat sore anak-anak sekalian. Oke. Hari ini kita bersama-sama dalam perbincangan ini gitu ya. Bapak Ibu, tadi sudah kenalan dengan Ibu. Saya mungkin juga sebagian besar ibu-ibu dan bapak yang hadir juga anak-anak baru lihat saya sekarang. Saya Pendeta Devi dan sudah bersama di sini selama 1 bulan gitu ya. Kita akan masuk dalam materinya, apa yang akan kuwariskan kepada anak-anakku gitu ya. Ini pertanyaan umum bagi orang tua kalau dia sudah punya anak gitu ya. Dan biasanya kita lakukan apa Bapak Ibu? Bekerja keras, mencari uang gitu ya, mempersiapkan rumah, mempersiapkan lahan, tanah, mempersiapkan segala sesuatu yang rasanya kita pengen wariskan, kita pengen hadiahkan, kita pengen berikan kepada anak kita. Tujuannya biasanya adalah supaya anak kita nanti hidupnya lebih nyaman, hidupnya lebih tenang dan aman. Itu ya tujuan warisan. Tapi biasanya gitu ya, mungkin di antara kita juga punya pengalaman. Ternyata warisan yang banyak itu dengan anak-anak yang berbeda-beda gitu ya. Ada laki, ada perempuan, yang muda, yang sulung, yang bungsu gitu ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan warisan yang kita berikan? Ya, wah, tujuannya baik, niatnya baik, tapi terkadang gitu ya anak-anak kita ketika kita sudah tidak ada, mereka berebut warisan. Bahaya ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita gitu ya? Kita mau mencoba untuk melihat bahwa ternyata kalau hanya kita memberikan warisan secara materi, ya ujung-ujungnya bisa tidak baik gitu ya. Tetapi ya tidak salah juga kalau Bapak Ibu mewariskan materi, hanya harus dibarengi dan diutamakan warisan apa ini? Kita lihat. Warisan iman Kristen. Kepercayaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita lihat ya. Nah, seberapa pentingkah mewariskan iman kepada anak-anak kita? Ada Bapak Ibu yang mau mengangkat tangan, penting nggak kalau kita mewariskan iman kepada anak-anak kita? Penting, ya, sangat-sangat penting. Itu jawabannya, mari kita lihat ya. Next ya,
sangat penting dan ini hal yang utama yang seringkali Bapak Ibu lupakan. Kita selalu mengutamakan pendidikan anak-anak kita dalam studinya. Studi di mana ya anak kita ya, sekolah di mana ya? Sekolah yang terbaik pasti inginnya. Kalau punya gitu ya, pengennya pasti sekolah yang terbaik. Dan kita mau memberikan dia pendidikan lewat studinya, sekolahnya, bukan cuman kita persiapkan baru SD, tapi asuransi sudah sampai di perkuliahannya. Wah, segitunya persiapan kita untuk pendidikan anak-anak di luar pendidikan yang utama. Padahal yang utama adalah bagaimana mendidik anak kita memiliki iman dan kepercayaan. Mungkin Bapak Ibu juga mendapat warisan dari orang tua gitu ya. Tetapi masih bisa mempertahankan sampai sekarang, bahkan mau juga mewariskannya kepada anak cucu. Apa yang menyebabkan hal ini merupakan hal yang utama? Ya, ini dia. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab mereka yang empunya. Iya, anak-anak sekarang baca. Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab mereka yang empunya kerajaan surga. Nah, anak-anak senang nggak kalau dibilang, waduh saya punya warisan kerajaan surga gitu ya. Senang ya. Yang bilang siapa, mama papa atau Tuhan Yesus yang bilang? Tuhan Yesus yang bilang ya kan. Tapi lewat iman kepercayaan orang tua yang mengajarkan. Kalau perjanjian lama itu anak-anak adalah anugerah, pemberian Allah, karunia gitu ya. Dan sebagai anak-anak yang diberikan Allah kepada kita, tentu kita mau mengucap syukur dan mau membawa mereka menjadi anak-anak Allah juga gitu ya. Mendapat warisan kerajaan surga. Nah, kita bukan hanya bertanggung jawab membawanya untuk dibaptis. Tidak ya. Setelah dibaptis, tanggung jawab kita memperkenalkan mereka kepada Allah dalam Yesus Kristus dan juga menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sayang kepada mereka dan mereka bagian dari kerajaan surga, gitu ya. Dan itu membuat kita rasanya tanggung jawab itu menjadi semakin besar untuk mewariskan iman. Tuhan Yesus aja peduli sama mereka gitu ya. Apalagi kita orang tuanya sangat peduli dan mengasihi mereka. Lanjut. Nah, Timotius mendapat warisan iman Kristennya dari neneknya Louis dan ibunya Eunike. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Ya, iman yang tulus, iman, ya kepercayaan, keyakinan kepada Yesus Kristus tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa khawatir, beriman teguh sampai dia bertumbuh remaja dan bertemu dengan Paulus sebagai bapak rohaninya. Tapi dia sudah mengenal sejak kecil lewat warisan iman yang diberikan oleh nenek Louis dan ibu Eunike. Ya, adik-adik ingat ya cerita tentang Timotius ya, bahwa neneknya dan ibunya yang membawa Timotius mengenal Tuhan Yesus ya. Lalu kita lihat lagi. Nah, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Adik-adik bisa baca lagi atau sama-sama papa mama ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Sama-sama Bapak Ibu dan anak-anak. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi Alkitab ya tujuannya adalah untuk memperkenalkan kita kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Baru menuntun kita kepada bagaimana sikap hidup sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ya kan? Bagaimana harus hidup baik. Dan kebaikan itu ternyata perlengkapan yang sudah diberikan Allah juga. Yaitu Roh Kudus menuntun kita diperlengkapi Allah untuk setiap perbuatan yang baik. Bahkan kalau kita salah, kita diingatkan lewat firman Tuhan. Wah, saya sudah salah, ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan gitu ya. Nah ini, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata mewariskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus memperlengkapi anak-anak kita dengan terus hidup dalam persekutuan yang membaca firman Tuhan. Ya, supaya dari kecil mereka mengenal Tuhan dan terus memeliharanya bertumbuh dalam iman. Jadi anak-anak baca 1, 2, 3. Iya, kitab suci kita adalah Alkitab. Oke, lanjut Kak. Ulangan 6 ayat 1 sampai 25 ini. Ulangan 6 ayat 1. Ini panjang, tapi dibaca saja itu sudah membuat kita mengerti. Ya, di Ulangan 6 ayat 1 sampai 25. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sampai di situ ya. Jadi ternyata mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, anak-anak harus mengasihi Tuhan itu dari sejak kecil. Dan itu terjadi karena kita memberi teladan. Kalau kita orang tua mengasihi Tuhan, maka anak-anak juga mengasihi Tuhan. Dia melihat kita lagi duduk, lagi tidur, lagi bangun, lagi apa saja kegiatan kita, gitu ya. Apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak? Makanya harus hati-hati di hadapan anak-anak gitu ya kan. Kita mengajarkan sabar. Anak-anak harus jadi anak yang sabar. Tapi kita sendiri gak sabar yang cepat gitu ya. Marah-marah. Ternyata kita harus duluan melakukan firman Tuhan supaya anak-anak kita melihat dan melakukannya. Jadi mengajarkannya berulang-ulang dan meneladani dari seluruh sikap kegiatan kita. Dalam firman Tuhan selanjutnya, nanti Bapak Ibu baca di rumah, tujuannya adalah ketika memasuki tanah perjanjian, mereka harus tetap ingat mengasihi Tuhan, tidak menyembah berhala, dan mereka harus setia taat melakukan peribadahan kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan memberkati
Jadi nggak usah khawatir tadi itu pendidikan dan sebagainya. Kalau bekal kita sudah kita awali dengan mencari Tuhan dan mereka takut akan Tuhan, maka pendidikan itu akan mengikuti. Ya kan? Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir, ya, serahkan semuanya pada Tuhan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kalau anak-anak sudah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus gitu ya, kita akan diberkati Tuhan Yesus luar biasa. Masa depan kita sungguh ada, jangan khawatir. Ya, muliakan Tuhan dengan seluruh talenta yang adik-adik punya. Tadi sudah menyanyi ya. Mungkin ada yang bisa baca puisi, mungkin ada yang bisa berdoa gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, oke. Jadi ternyata kita baca orang tua memberi teladan. Oke, lanjut Kak. Nah, warisan iman, harta yang indah dan berharga itu adalah meninggalkan ajaran yang benar. Di tengah dunia yang luar biasa, ya, perkembangan zaman, anak-anak kita baru lahir saja sudah melek teknologi gitu ya. Baru lahir saja mereka sudah masuk di medsos, sudah dikenal orang banyak. Baru lahir tuh sudah diupload mamanya. Ya, mereka sangat-sangat peka dan kita harus mengajarkan mana ajaran yang benar. Ya, mana berita benar, mana berita yang tidak benar. Mereka harus sudah diajarkan dari sejak sekarang. Nah, karena itu kalau kita mau mewariskan iman, berarti kita meninggalkan ajaran yang benar, kepercayaan pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Gita Bakti 46. Adik-adik tahu lagunya? Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Ada nggak ya Kak lagunya? Punya nggak di situ? Aku juga sayang padamu, Tuhan Yesus sungguh jaga diriku, aku aman dilindunginya, gitu ya. Jadi kalau kita mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus, kita percaya Yesus sungguh sayang sama kita, maka kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Yang kedua, memiliki rasa cinta yang besar pada Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus sebagai pengakuan pribadi. Ya. Kemudian Alkitab adalah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berisi firman Allah. Nah, kalau Kidung Ceria 40 tahu ya? Yesus. Ya, bisa ya? 1, 2, 3. Yesus padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, tadi Tuhan Yesus berfirman kita yang punya kerajaan surga ya anak-anak ya. Itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Anak-anak aja disayang Tuhan. Apalagi orang tua kita, mama papa, oma opa, om tante, semuanya disayang sama Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, hidup taat, tekun berdoa dan baca Alkitab ya. Itu kita wariskan dengan keteladanan mengajak mereka berdoa Bapak Ibu. Kalau kita susah, kalau kita punya pergumulan, ajak mereka berdoa. Ayo berdoa yuk, nah yuk. Kita mau masuk sekolah baru. Sekolah baru butuh biaya banyak. Mama sama papa mungkin kita sudah punya uangnya mungkin ya. Tapi kalau itu tetap libatkan mereka. Ayo kita minta Tuhan untuk memberkati supaya semuanya tercukupi. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita hanya kita semua yang biayai, kita semua terus aman-aman aja. Anak-anak gak tahu. Anak saya yang kecil itu sungguh sangat tahu.
gitu ya. Mama itu sekolahnya banyak loh duitnya gitu ya. Berdoa nak, berdoa nak. Kalau memang kamu pengen di situ, kita berdoa Tuhan tolong buka jalan gitu. Diajak. Nah ketika dia agak kesulitan belajarnya, papanya bilang begini, ayo papa cari sekolah yang buat kamu gampang. Tidak ada PR ya, sekolah boleh enggak boleh gitu ya. Yang 100 ribuan 1 bulan, ayo kita cari nak. Nah ketika dia memilih sekolah itu dan ketika dia tahu itu biayanya besar, dia langsung, iya mah nanti aku buat PR-nya, iya mah aku nih. Jadi dia bertanggung jawab untuk itu. Kita juga enggak maksa ya Bapak Ibu ya. Dia kelas 9 mau ujian gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan pindah ke Makassar dari Jakarta, dia sebelumnya sangat keberatan. Ya. Tapi, tapinya. Ya saya bilang, saya tidak menuntut nilai yang tinggi, tapi kita harus bersama-sama susah senang bergumul kita sama-sama gitu ya. 1 tahun kalau ditinggalin di Jakarta, anak SMP saya nggak tahu jadinya apa ya Bapak Ibu ya. Waduh, bahaya. Nah kemudian kita ajak untuk berdoa, kita ajak untuk baca firman Tuhan supaya mereka kuat ya. Kemudian 5, hidup dalam persekutuan bersama jemaat Tuhan dalam gereja. Nah jangan biarkan mereka tidak hidup dalam persekutuan, mereka harus hidup dalam persekutuan ya. Kemudian hidup dalam pelayanan, melayani Tuhan sejak dari masih kecil. Tadi saya senang sekali lihat anak-anak sudah bernyanyi paduan suara, latihan. Wah hasilnya bagus ya kalau latihan. Nah itu dia, itu suatu pelajaran bahwa mengikut Tuhan, memuji Tuhan harus benar dan harus berlatih. Ya lanjut Kak. Oke. Nah tips untuk kita membimbing pada juru selamat itu, anak-anak jadi tahu mengenal Tuhan Yesus juru selamat, anak-anak merasakan Tuhan Yesus sayang, dan bukan hanya anak-anak yang disayang, semua anak juga ada sukacita hidup dalam keluarga yang mendapat kasih sayang Tuhan, siapkan diri di tengah masyarakat yang berbeda suku dan agama. Jadi tidak semua orang Kristen di tengah-tengah mereka tuh, dan mereka sudah dipersiapkan dari keluarga rumah. Oke, sekarang GPIB sudah menggalangkan gereja ramah anak. Dulu kita sangat ketat, gereja hari Minggu, ibadah Minggu itu hanya milik orang tua. Jadi anak-anak tidak boleh masuk di dalamnya. Tapi sekarang GPIB sudah terbuka bahwa gereja dari anak-anak sampai orang tua semua adalah bagian dari jemaat. Mereka bukan jemaat kecil, kita jemaat gede, kita punya porsi besar, kita harus dibiayai lebih besar dari mereka, tidak. Kita semua sama-sama bergumul untuk kelangsungan kehidupan gereja yang benar-benar mengakui bahwa jemaat itu dimulai dari anak-anak. Dan GPIB sudah mulai merancang gereja ramah anak ini adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dan situasi jahat termasuk di gereja. Bapak Ibu, kalau kita mencanangkan gereja ramah anak, maka kita tidak khawatir kalau kita meninggalkan anak-anak kita pada kakak-kakak layannya. Dan karena itu kakak-kakak layan haruslah hidup takut akan Tuhan, hidup benar, menjaga diri, dan tidak membuat anak-anak merasa terancam dan anak-anak kita menjadi takut pergi ke sekolah minggu atau ibadah minggu. Ya, jadi ada hal yang harus kita galang gitu ya, supaya gereja kita ini menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak, yang nyaman bagi anak-anak, termasuk anak difabilitas, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya seperti Gracia gitu ya, termasuk dia, dan kita semua harus bisa nerima. Dulu kita selalu kalau tadi anak-anak teriak-teriak, akhirnya lebih ribut yang atau anaknya yang teriak-teriak. Lebih ribut kalau kita yang gitu ya kan?
Nah, jadi anak-anak semakin dirangkul, semakin ke sini semakin kita menyadari bahwa pentingnya kita mendukung pelayanan anak gitu ya, dengan dana, dengan daya, dengan segala perhatian kita. Ya, lalu gereja ramah anak ini selain hak anak untuk mendapatkan pelayanan dengan perspektif anak, juga mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, bahkan melibatkan anak seluas-luasnya. Jadi mau membuat program kakak-kakak layan juga bisa melibatkan mereka. Kira-kira kita program ini mau apa ya? Sekolah liburan anak misalnya gitu ya. Mereka menjawabnya atau apa gitu. Nah, bisa ikut dilibatkan dalam merancang, memikirkan hal-hal yang benar-benar mereka mau terlibat dalam dilibatkan dalam pelayanan. Oke Kak, selesai. Demikian Bapak Ibu materi dari saya. Jadi mewariskan iman Kristen kepada anak-anak itu sangat penting supaya mereka tidak tergoda oleh apapun juga untuk meninggalkan Tuhan, tapi mereka justru setia dari sejak kecil sampai akhir hayatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta, kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Pendeta. Beberapa catatan penting tadi untuk mengenai warisan iman, bagaimana kita meninggalkan ajaran yang benar, percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian hidup tekun berdoa, baca Alkitab, dan hidup dan dalam persekutuan dan pelayanan. Juga ada gereja ramah anak buat kakak-kakak layan dan papa mama supaya aman dan nyaman untuk anak dan untuk kepentingan terbaik anak serta melibatkan anak seluas-luasnya. Terima kasih banyak Ibu Pendeta atas sharing dan pengetahuan baru yang boleh kami dapatkan. Berikutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengalaman dari Ibu Vice Pelupesi, bagaimana beliau membesarkan dan mengasuh anak-anak, serta apa hal yang memotivasi dan menjadi kerinduan beliau sehingga mendirikan sebuah PAUD untuk anak-anak. Kami persilakan mungkin teman-teman multimedia bisa memutarkan videonya. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini saya diberikan kepercayaan yang istimewa bisa berjumpa walaupun melalui secara virtual di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel, dan saya merasa bangga karena ternyata pelayan anak dari GPIB Immanuel mempunyai perhatian yang besar tentang pendidikan iman terhadap anak dan keluarga. Oleh sebab itu tentu saya akan membagi pengalaman saya sebagai seorang oma, sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga yang sebelumnya tentu ketika suami saya masih hidup, kami bersama-sama membangun keluarga ini dengan didasari iman kepada Tuhan Yesus. Memang ketika anak-anak masih kecil tentu kami berdua suami istri punya kesepakatan bersama untuk bagaimana mendidik anak-anak itu di tengah-tengah pergaulan mereka harus tetap mempunyai satu pegangan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Anak saya ada 4. Semua mereka sudah selesai studi mereka dan juga 3 sudah berkeluarga, jadi saya sudah mempunyai cucu 5 orang. Saya merasa juga tentu dengan berkat dan anugerah Tuhan, saya diberikan anak-anak dan cucu-cucu yang bisa menemani saya walaupun sekarang saya sudah sendiri, mendampingi saya, memberikan kebahagiaan dan sukacita. Itu mungkin bisa terjadi ketika mereka masih kecil
tentu kami menanamkan selain iman Kristen, yaitu menanamkan saling mengasihi, ya. Juga mereka bisa saling pengertian, bisa ada kerjasama yang baik, terutama tentu dalam biasanya kan kakak adik sering kadang-kadang tidak mempunyai pendapat berbeda-beda. Tentunya pendapat yang berbeda itu kadang-kadang membuat mereka juga bisa saling tidak cocok, dan ya kalau orang Makassar bilang bisa baku bombe. Tapi itu tentu tidak, saya sebagai seorang ibu tidak menginginkan bahwa itu terjadi begitu di dalam kehidupan kakak beradik. Dan saya percaya bila mendidik anak-anak itu di dalam iman dengan Tuhan Yesus, banyak hal kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk bisa menasehati mereka, ya, membimbing mereka dan mengarahkan mereka supaya hal yang terjadi itu, hal-hal yang negatif, sebaiknya perlahan-lahan bisa diatasi sehingga mereka bisa kembali menjadi kakak beradik yang bisa bersama-sama, bisa saling mengerti, dan mereka saling menolong. Ya, jadi artinya kalau orang Manado bilang baku sayang, ya, walaupun pasti ada saja ketidakcocokan itu terjadi, tetapi itu tidak bisa berlarut-larut, harus bisa diselesaikan. Pertama-tama itu dalam hati saya, dengan anak-anak sudah berhasil dalam pendidikan, mereka sudah bisa hidup mandiri, maka tentu saya pikir masa hanya anak saya sih yang bisa menikmati itu. Kenapa kita tidak menyediakan pendidikan untuk warga jemaat yang dimana tentu mereka juga mau anaknya bersekolah, tetapi mungkin juga karena keadaan ekonomi sehingga mereka kurang berminat untuk menyekolahkan anaknya mulai di PAUD atau TK. PAUD itu kan pendidikan anak usia dini yang membawahi taman kanak-kanak, membawahi kelompok bermain, bahkan tempat penitipan anak, ya. Jadi saya terpikir bahwa haruslah kita punya PAUD supaya anak-anak warga jemaat itu boleh menikmati pendidikan sejak usia dini. Karena dari situ kita bisa melihat beberapa aspek yang harus bisa kita kembangkan melalui kurikulum pembelajaran itu. Tentu yang pertama agama dan moral, kemudian motoriknya, kognitifnya, sosial emosionalnya, bahasa dan seni. Dan itu kan karena PAUD itu memang juga itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, bagaimana upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Memang waktu itu perlu diatur, jadi kita harus pandai juga memanage waktu kita, terutama sebagai seorang ibu, di mana dengan kegiatan di luar rumah dan kegiatan di dalam rumah itu seharusnya paling kurang seimbang. Jangan karena giat di luar kita melupakan kegiatan di dalam rumah sendiri. Oleh sebab itu
saya kalau misalnya ada kegiatan di luar ketika suami masih hidup, misalnya ada rapat, itu saya kadang-kadang agak gelisah juga karena suami menginginkan kalau pulang di rumah saya sudah harus ada di rumah. Tapi kan kalau rapat apalagi di gereja kadang-kadang itu nggak ada waktunya, bisa sampai tengah malam gitu ya. Jadi dan dulu belum ada HP, jadi aduh saya juga seperti ya kalau dalam rapat, dan kebetulan waktu itu saya juga salah seorang PHM di gereja GPIB Bukit Zaitun. Jadi kalau rapat kadang-kadang saya bisik, waktu itu ketua jemaatnya almarhum Pendeta Catam Harsono. Saya bilang, Pak, ini kira-kira rapat sampai jam berapa ya? Dia bilang, kenapa Ibu? Ya karena saya mau sebelum suami saya pulang, saya sudah harus ada di rumah begitu. Lalu Pak Pendeta Catam katakan, nanti diatur waktunya Bu, bisa supaya Ibu cepat pulang. Mau istirahat, kan dulu belum ada Sabda Bina Umat, yang ada santapan harian ya. Tapi ya untunglah ada santapan harian, jadi saya mengajak anak-anak, ayo kita menyanyi, berdoa, lalu baca Alkitab, baca santapan harian, bergiliran dikasih tugas. Tapi ketika itu sementara kita ibadah, tidak lama suami pulang, ya lihat, loh dia bilang, kenapa kok udah malam masih mau ibadah? Dia mengatakan pada saya, sudah hari Minggu ke gereja, anak-anak sekolah Minggu, sudah ibadah sektor, sudah ibadah PW, dulu kan PW bukan PKP. Itu katanya, kamu tuh seperti orang Parisi aja, katanya begitu kan. Wah, saya sampai terpukul waktu saya dibilang kayak orang Parisi. Tapi tidak membuat saya mundur. Saya tetap memperlihatkan kegiatan itu, tetap setiap malam kita baca Alkitab apa. Setelah anak-anak itu masih SD, setelah SMP sudah mulai zamannya narkoba kan. Setelah itu baru sadar, suami baru sadar, oh iya ya betul juga, dia bilang memang harus belajar, kita harus selalu berdoa supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang mengerti akan kehendak Tuhan dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Setelah itu setiap hari Sabtu saya belum lagi bangun, sudah dibangunkan oleh suami. Bangun, ini kunci usbu, kita harus siap gitu. Jadi sesuatu yang nyata yang harus kita tunjukkan, bukan secara disampaikan melalui kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Dan suami yang tadinya sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang dokter, dia menyiapkan waktunya kalau Sabtu pagi itu dia sudah nomor satu membangunkan anak-anak untuk beribadah. Ketika itu pendeta Epser, saya sampaikan ini kita butuh untuk membuka sekolah karena sudah ada undang-undang secara nasional. Jadi kita perlu membuka itu untuk warga jemaat karena di tempat lain itu begitu mereka antusias membuka sekolah untuk anak-anak usia dini. Jadi Pak Pendeta katakan pada 2011, ya tapi kami tidak punya anggaran. Saya bilang tidak apa-apa, asal ada ruangan kosong. Ada tuh bekas ruangan simpan semacam gudang, kalau ibu mau pakai silahkan. Lalu langsung bersihkan ruangan, semua. Saya terus katakan sama Pak Pendeta, bolehkah
tahun pelajaran baru bulan Juli kita sudah bisa buka. Silakan Bu kalau mau. Waktu itu di bulan apa Tante? Waktu Pak Epser ada? Waktu itu kita baru ngomong-ngomong bulan Maret kalau tidak salah. Iya, berarti gerak cepat sekali. Iya, saya karena memang sudah ada niat harus buka karena itu satu kebutuhan. Nah, kita mulai dengan menggelar tikar, duduk di lantai, lalu kita buka pendaftaran. Memang sih banyak yang lain agak pesimis siapa yang mau sekolah. Ternyata ya lumayan 18 pendaftaran anak di tahun ikut pertama tahun pertama itu. Dan ini angkatan pertama sudah lulus SMA. Jadi artinya tiap tahun itu pada waktu itu bertambah muridnya. Dari tikar, terus kita mulai lagi coba apakah bisa beli kursi. Kalau alat permainan, ya karena bekas anak-anak saya waktu itu masih saya simpan, jadi saya bawa ke sana untuk permainan. Karena kan nggak ada uangnya untuk beli permainan, dan itu anak-anak kan mestinya ada permainan. Para pejabat gereja GPIB supaya bisa, karena kalau misalnya tidak bisa buka PAUD, bukalah penitipan anak. Mungkin kalau di Immanuel bisa buat taman penitipan anak, karena situ perkantoran begitu. Baik, kita beri tepuk tangan dulu juga buat Ibu Vica. Oke, kita lanjutkan talk show kita ke narasumber kita yang berikut. Ada Ibu Carla Poli sampai Payung. Ini kesempatan yang baik Ibu buat kita sama-sama bisa mendengarkan sharing pengalaman dari Ibu Carla. Bagaimana seorang anak bisa menerima warisan dari papa dan mama. Kemudian warisan apa yang kemudian diteruskan lagi kepada anak-anak. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Adik Kiki, ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom anak-anakku, cucu-cucu Oma. Shalom. Shalom, puji Tuhan ya. Ini sudah sebesar dengan cucu-cucu saya. Saya ini sudah punya 9 cucu. Ya kaya ya, kekayaan kami itu. Ya 9 cucu. Dan saya berbahagia sekali karena diberi kesempatan untuk duduk bersama saudara-saudara kekasih kami di sini. Saya pertama kali dikontak oleh De Grace ya Berhitu untuk mengisi acara di sini. Ya dasarnya adalah bagaimana saya bisa menceritakan warisan iman yang diberikan oleh ayah saya, Pak Sampoli. Ada bukunya. Dan itu bagaimana saya bisa wariskan iman ini, ya bagaimana saya terima warisan dari orang tua ini, dan selanjutnya tanggung jawab di tangan saya untuk menyalurkan warisan itu kepada anak-anak maupun kepada jemaat sekitar kita. Ya, saya bersyukur mempunyai orang tua, ya. Opa Sam yang sudah almarhum pada waktu COVID yang lalu, ya. Kemudian Oma juga sudah beberapa tahun sudah mendahului. Namun ada satu hal yang sangat kami syukuri akan apa-apa yang beliau berdua tanamkan kepada kami anak-anaknya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, seyogyanya demikianlah keluarga Kristen itu. Secara pribadi, ya, anak-anakku, cucu-cucu dengar ya Oma ya. Oma ini diberikan oleh Oma punya bapak itu waktu masih kecil. Ya ada satu ayat, mungkin saya masih balita ya. Yaitu waktu itu istilahnya ya, Yahya 3 ayat 16. Apa itu Yahya 3? Sekarang dibilang Yohanes 3 ayat 16. Anak sekolah minggu tahu apa itu? Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu ditanamkan oleh opa. Ya, tak, oma ini punya bapak. Ya, kalau cucu saya bilang bapak saya itu Oyang. Ya, bagaimana dia tanamkan itu kepada kami anak-anaknya, sehingga dari ajaran orang tua itu yang saya pribadi dan adik-adik saya dapatkan itu adalah kalau kita percaya Tuhan, kita selamat. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tidak selamat gitu ya Ibu Pendeta ya. Jadi kami itu ada perasaan takut akan Tuhan di situ ya. Jadi bagaimana orang tua itu mengajarkan kepada kami ya, karena saya ini ya, opa oma saya, jadi bapak saya punya bapak itu seorang pendeta. Jadi dari ibu saya punya bapak juga seorang pendeta. Jadi memang kita keturunan pendeta, keluarga pendeta, ibu pendeta. Jadi apa yang diajarkan kepada kami, bahwa yang pertama itu dasar dari kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Ya, bagaimana kita dalam kehidupan kita, ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus takut akan Tuhan. Karena ternyata setelah kita takut akan Tuhan, kita taat kepada orang tua yang mengajarkan kita untuk selalu setia, tekun berdoa, belajar. Ternyata kita temui ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kita hidup itu harus sesuai dengan tujuan Allah. Ya, Rick Warren ya, yang mengatakan seperti itu. Kita hidup harus sesuai tujuan Allah. Seperti Ibu Pendeta bilang tadi, kita itu jangan mengajarkan kepada anak harus ranking terus, belajar terus. Sementara karakter tidak diajarkan. Ya, jadi kepada orang tua, saudara-saudaraku, adik-adikku, mungkin kakak-kakak ya kita, bagaimana kita menanamkan anak-anak itu, jangan hanya harus pintar. Memang pintar betul, tetapi pembentukan karakter takut akan Tuhan itu sangat-sangat penting. Ya, ada data yang mencatat bahwa hidup ini itu kita ditakdirkan memiliki kecerdasan intelektual. Ya, IQ namanya, intellectual quotient. Kemudian ada yang namanya spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Dan ada namanya kecerdasan emosional. Ya, dari ketiga kecerdasan ini, ya, yang ditanamkan dari opa juga ini, bahwa seseorang yang berhasil, yang menentukan keberhasilan seseorang, 20% hanya IQ. Ini hasil penelitian. Dan 80% adalah apa? Emotional quotient, kecerdasan emosional. Ya, jadi bagaimana kita orang tua? Saya sangat bersyukur bahwa Pelkat ini ya, itu harus ada bapak dan ibu. Kemarin saya juga memberi pembinaan, itu ada sebenarnya saya punya bahan slide tetapi terlalu panjang, ketahanan fungsi keluarga. Itu memang harus ada orang tua dan anak bagaimana membentuk keluarga dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini. Ya, jadi dari kembali lagi, kecerdasan itu jangan kita hanya bilang anak-anak harus pintar, sementara dia tumbuh menjadi seorang anak yang egois. Anak-anak yang hanya mau dilayani, ya karena dia pintar, ya kita bekerja untuk dia, kita cari uang untuk dia, kita penuhi kebutuhannya, sedangkan kita lupa membentuk karakternya. Kadang-kadang kita manjakan dia, oh dibilang oma, ibu sayang. Kadang-kadang oma itu bilang terlalu sayang cucunya, sehingga dia ambil alih pemeliharaan cucunya. Ya kalau mamanya sibuk nggak apa-apa, tapi kalau mamanya yang santai-santai kemudian ibunya tidur, itu sangat-sangat, kalau saya bolehkan jangan. Kenapa? Hubungan emosional antara ibu dan anak itu nomor yang
tidak bisa kembali lagi. Ya, adakah ibu-ibu di sini yang ambil alih jaga cucunya atau anaknya? Ya, kecuali kalau yang kerja ya. Ya, jadi kita harus memberikan kesempatan anak kita untuk membesarkan anaknya sendiri. Nah, ini ajaran mami saya juga, warisan yang diajarkan kepada saya ketika anak saya lahir. Saya sendiri dari awal, karena mungkin adik-adik saya banyak ya. Jadi saya mulai melahirkan pertama itu saya sudah kasih mandi anak. Tidak tidur malam, saya memberikan susu dan lain sebagainya. Secapek-capeknya sampai sekurus-kurusnya. Tetapi itu saya rasa itu momen yang tidak akan kembali lagi. Tidak bisa kita beli di toko. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pembentukan karakter ya yang seperti apa yang diajarkan oleh orang tua kami itu adalah yang tadi memang harus pintar belajar IQ ya. IQ itu turunan genetika. Dia hanya bisa diasah. Tapi makanya orang bilang ini keturunan pintar, ini ya sudah dari sononya. Sedangkan spiritual quotient itu yang tadi bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan dasar-dasar iman Kristiani pada anak harus melekat, berakar kuat, bertumbuh subur dan akhirnya berbuah lebat dan manis ya. Itu tugas kita untuk menanamkan kehidupan kekristenan. Kemudian emotional quotient. Bagaimana kita orang tua itu mengajarkan kepada anak-anak kita melalui contoh yang kita buat setiap hari sebagai bapak dan ibu. Ya. Karena seperti tadi yang Ibu Pendeta bilang, kita ini hidup dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita, itu dicontoh oleh anak-anak kita. Kalau yang keluar dari mulut kita memberkati, itu bisa hasilnya baik. Ya, karena kita ingat ya, di lidah kita itu, di ujung lidah kita, terdapat dua beda tipis, berkat dan kutuk. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang membangun, maka hasilnya bagus. Jangan kita marah-marah anak-anak, maki-maki, karena kita capek keluar sembarang. Itu terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita memanage perasaan kita ketika kita emosi, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang membangun, walaupun itu sakit. Nah itu susah, perlu satu pelatihan, pembelajaran. Ya, nah ketika seseorang itu bisa membangun suatu relasi yang bagus, mengajarkan kepada anak-anaknya tidak ngomong sembarang, mengajarkan anak-anaknya untuk berlatih, ya. Saya sarankan kepada kita semua harus anak-anak ini dilatih bekerja. Dilatih suruh cuci piring. Ya, anak-anak cucu-cucu, siapa yang kalau bangun tidur sudah bereskan tempat tidur atau mama atau oma? Sudah atau belum? Ya. Nah, mulai besok kalau bangun rapikan tempat tidur ya sayang ya. Kalau pulang sekolah ya, sepatunya ditaruh di mana? Di tempat sepatu. Baju seragamnya ya disimpan dengan baik ya, di tempat pakaian kotor ya. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu, jangan kita memanjakan anak misalnya. Anak-anak mau pasang sepatu. Sulit, biarkan dia melakukan sendiri. Jangan kita bantu. Kalau dia sudah tidak bisa atau terlambat bolehlah. Tetapi selama masih dia buat, biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Karena kalau kita terbiasa dengan anak-anak yang biasa menyelesaikan masalah dari kecil, ketika dia besar terjun dalam masyarakat, dia sudah terbiasa. Ya, dia punya mental itu sudah kuat. Tidak mental kerupuk. Baru sedikit-sedikit sudah baper. Ya,
Karena tidak biasa menghadapi persoalan. Tetapi kalau kita dari rumah sebagai orang tua sudah mengajarkan kepada kita, itu namanya mempunyai kecerdasan menanggulangi masalah, adversity quotient, ya. Bagaimana kita sebagai orang tua cerdas dalam menghadapi masalah. Tidak bisa tidak kita itu tiap hari berhadapan dengan masalah. Ya, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan kepala dingin, ya. Karena apa yang kita lakukan dicontohi oleh anak-anak. Kalau kita tiap hari bertengkar orang tua, ya anak-anak mencontohi apa yang kita lakukan. Bapak-bapak, ini bagaimana caranya? Saya teruskan atau setiap kali bertanya sistemnya? Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab, Bu. Oh, oke. Jadi saya tidak usah teruskan semua ya. Ya, baik. Jadi seperti itu. Jadi intinya, saya sedikit ya, intinya jadi apa yang diwariskan oleh orang tua, itu yang pertama itu dasar bahwa kita takut akan Tuhan. Kemudian harus kuat berjuang. Kemudian yang ketiga itu apa tadi, ada 5. Kuat berjuang, dermawan, ya. Walaupun dalam keterbatasan orang tua saya mengajarkan kita harus bisa saling berbagi, ya. Jadi jangan kita hanya ego, ya. Kita harus peduli akan sesama. Kemudian juga kita jangan berfoya-foya, ya. Kita hidup sederhana. Barangkali itu Ibu Mbak siapa? Kiki. Iya. Ya. Makasih Bu Carla. Kita beri aplaus dulu buat Ibu Carla. Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin bisa angkat tangan. Ya, terima kasih. Saya bukan bertanya ya sama Ibu Carla. Saya sependapat sama Ibu Carla masalah tadi attitude seorang anak. Percuma kita mendidik anak kita untuk jadi pintar, tetapi dia tidak punya etika sama sekali. Dan saya juga seorang pendidik, di situ kami diajarkan, anak SD itu tidak perlu sampai pintar sekali. Membaca, menulis saja itu sudah cukup. Yang penting dia punya etika. Dia melewati orang tua saja, dia memberi hormat, itu sudah paling bagus. Anak sekarang itu tidak. Tidak kayak kami waktu masih sekolah. Dari jauh kita sudah lihat guru, kita kayak hormat sekali. Anak sekarang tidak. Mereka kayak tidak anggap itu gurunya yang lewat. Jadi makanya attitude seorang anak itu sangat perlu. Dan saya sependapat sama Ibu Carla, percuma kita mendidik anak kita terlalu pintar kalau tidak ada etikanya. Sampai dimanapun dia tidak akan dipakai. Terima kasih. Yang kedua, saya ingin bertanya sama Ibu Devi. Ada istilah, seorang anak ketika dia lahir, coretan pertama itu orang tuanya. Tahun-tahun yang lalu, Bu, mungkin waktu zamannya kami melihat memang orang tua itu yang menoreh pertama untuk kami. Setiap pagi kami bangun, kami lihat mungkin mama kami baca Alkitab, oma, opa baca Alkitab, tapi zaman sekarang tidak. Bangun pagi mereka langsung pegang handphone. Bukan Alkitab, bagaimana itu anak mau ikut? Itu sebenarnya dari kita sendiri. Dan saya juga merasakan, saya seorang majelis, tapi bangun pagi saya tidak pegang Alkitab. Saya pegang handphone karena saya mau lihat kepala sekolah WA saya apa. Murid kepala sekolah WA saya untuk apa. Jadi kadang-kadang saya majelis juga tapi saya tidak bisa tanamkan ini untuk anak-anak saya. Itu yang Dan yang kedua kadang-kadang juga kita orang tua, apalagi ibu-ibu ya, kita lebih pilih latihan line dance daripada kita pilih PKP. Itu juga kita tidak mewariskan sebenarnya untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih. Makasih Kalenda. Silakan. Sini kali. Terima kasih Bu Moderator. Selamat malam Ibu Pendeta Devi dan Ibu Carla. Terima kasih untuk paparan materinya hari ini, sungguh memberkati kami para orang tua. Namun ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan. Saya perkenalan. Saya Heni, Bu. Saya punya 3 anak, cewek semua. Yang pertama itu kelas 3 SMA, kemudian yang kedua kelas 2 SMP, dan yang bungsu itu kelas 2 SD. Nah, dengan jenjang pendidikan yang berbeda, kemudian usia mereka yang berbeda,
bagaimana kami orang tua mengajarkan yang tadi disampaikan warisan iman itu, mungkin dari kacamata firman Tuhan. Ibu Pendeta Devi boleh menjawab, kemudian Ibu Carla boleh menjawab itu dari kacamata dunia parenting, mungkin dari segi pendidikan ya. Karena yang ingin saya tanyakan adalah apakah pemberian pelajaran itu atau mendidik anak kita supaya bisa mewarisi iman percaya yang baik dan benar itu apakah beda dengan melihat usia mereka, tingkat pendidikan mereka, apakah ada perbedaan dalam mendidik mereka? Mungkin itu Ibu. Cukup jelas pertanyaannya Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Carla terlebih dulu. Baik, terima kasih Ibu siapa? Ibu Vini ya? Ibu Teh Hamid. Ya, menarik sekali karena ini fakta ya. Bagaimana mendidik anak-anak dengan usia yang berbeda. Ya, tentang warisan iman itu. Juga tentunya bukan hanya usia, tapi karakter yang berbeda. Tentunya ini ada pendekatan-pendekatan tertentu dari orang tua. Tetapi yang saya ingin katakan sebagai orang tua itu rumus pertama itu adalah contoh. Ya, apakah kita sebagai orang tua ya sudah mengajarkan pertama memang itu. Yang pertama itu budi pekerti, sopan santun ya. Bagaimana kakak mengasihi adik, mengayomi adik ya. Bagaimana adik mengasihi meminta pertolongan kepada kakak. Ya. Jadi memang kalau firman Tuhan itu memang harus merata ya, mungkin sama semua bahwa itu saling mengasihi. Yang cuma membedakan memang kadang-kadang itu ya kakak itu merasa karena dia lebih di atas, lebih permainannya atau tingkat wawasannya sudah beda. Saya lihat sendiri kepada adik-adik saya dulu, ya ini ada adik saya atau cucu-cucu saya. Kadang-kadang yang besar itu merasa yang kecil itu enggak level gitu, bukan level apa, mengganggu gitu. Dia mau main begini, datang paricu yang ini ya. Jadi marah, menangis dia. Nah, hal-hal seperti itu memang wajar terjadi. Jadi bagaimana disitulah kita sebagai orang tua, ya, kesempatan kita untuk menerangkan kepada kakaknya bagaimana dia harus mengerti adiknya ini, ya. Bagaimana dia malah mengayomi adiknya. Dan adiknya juga harus tahu bagaimana jangan mengganggu kakak. Karena terjadi keributan kecil biasanya. Ya, jadi biasanya seorang kakak itu kalau diberi kepercayaan, ya, bahwa kalau adik ini begini, kamu harus melindungi dia. Ya, jangan langsung kita, kau jangan begini, kau jangan begini, tapi harus merasa dia yang punya milik, saya mesti ini adik saya. Nah, di situ mulai kita ajar dia untuk ada toleransi. Memang kadang-kadang susah, kadang-kadang dia punya ego. Bagaimana dikasih begini saya, ini oma, ini mama, ini harus ini saja sama dia. Nah, jadi toleransi itu sebagai seorang kakak bahwa kita percayakan dia bahwa dia itu sebagai pelindung adiknya. Pertama-tama memang sulit, tapi saya lihat cucu saya, akhirnya dia itu bisa mau mengalah sama adiknya. Karena dia dipercayakan kau sebagai pelindung adikmu. Ya, lindungi adikmu, kasihan dia. Akhirnya itu yang saya lihat ada hal yang baik terjadi. Nah, yang berikutnya tentu tentang karakter. Tidak semua anak-anak itu yang harus kita bilang, harus begini. Tetapi mereka itu harus tahu ada dasarnya. Apalagi jangan sekali-kali kita membohongi. Kalau kita sudah janji, kemudian kita tidak lakukan janji itu ditagih. Dan itu mungkin itu latihan juga integritas bagi kita ya. Apa yang kita sudah katakan, harus kita ucapkan, harus kita lakukan. Jadi jangan main janji sendiri kepada anak-anak. Karena anak-anak bisa mengatakan mama papa ini suka bohong. Ya, artinya jadinya dia mengikut, enggak apa-apa ya, bohong-bohong sedikit, ya. Jadi memang itu satu hal yang agak sulit Ibu Vini, tetapi percayalah proses itu kita bisa lewati dengan baik. Saya ingat ada ibu saya ya, tetangga kami itu orang Manado, keluarga Mamahit. Itu anaknya banyak sekali.
Tapi satu saat ketika ibu 8, sama juga 9, sama juga kami bersaudara 8, 9 gitu. Waktu ibu saya itu repot sama anak-anak ini, bayangkan ya. Repot satu, coret sana, baku ganggu sini, rumah berantakan sana. Itu oma bilang apa? Waktu itu anaknya sudah pada pergi. Dia bilang apa sama ibu saya? Sudah Jo, Ngana itu menikmati Jo itu hidup. Biar berantakan nyendak apa-apa. Menikmati Jo, satu saat Ngana ada cari mereka sudah tidak ada, rumah tetap bersih. Jadi nikmat, saya bicara ini merinding loh. Kamu akan rindukan mana itu keributan anak-anak tidak ada lagi. Jadi ketika mereka itu baku ganggu, ribut, panjat sana, rumah kotor, coret, biarkan saja. Ya, karena mereka itu lagi mengembangkan kreativitasnya. Ya, jadi jangan kita memang harus ada peraturan, tetapi ada hal-hal tertentu kita biarkan mereka mengembangkan kreativitas mereka. Ya. Barangkali itu dari saya. Ada apa lagi tadi ada di pikiran kok lupa lagi. Ya. Jadi seperti itu Ibu. Satu saat pasti Ibu akan melewati hal itu dengan baik asal Ibu sabar Bu ya. Kita dalam koridor sabar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata kita semua bangun tidur langsung gadget gitu ya. Biasanya kita berdoa bersama, melihat orang tua baca Alkitab dan seterusnya. Mudah-mudahan yang dibaca di gadget itu ya renungan SBU elektronik. Mungkin nggak ya? Atau melihat YouTube Morning Call GPIB yang sudah tayang gitu ya, pagi-pagi jam 5 tuh sudah di-share gitu. Itu pilihan. Jadi untuk meneladani sikap kita terhadap iman keyakinan yang mau diteladankan kepada anak-anak itu pilihan. Kalau kami di rumah semua bangun tidur berdoa. Kalau yang kecil, ini beda juga ya, Grace dan Gibson tuh beda. Kalau Grace itu gampang sekali untuk, ayo sekarang siapa yang mau berdoa? Saya. Grace pasti langsung saya gitu. Nah adik, kalau disuruh pun adik akan belakangan gitu ya. Kalau bisa yang lain aja gitu. Tapi di sekolahnya, adik ini disebut pendeta sama teman-temannya. Ya udah kalau gitu yang berdoa Alfi gitu. Nah adik berdoa. Dia tanggung jawab dengan semua itu. Cuma kalau di rumah dia bilang mama pendeta, papa pendeta, kakak rajin berdoa. Udah bertiga aja. Adiknya di sekolah dia pendetanya gitu. Jadi artinya penanganan terhadap anak-anak untuk mewariskan iman memang berbeda dan pendekatan kita juga berbeda. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa itu pilihan. Nah, karena itu ibu-ibu mulailah melihat bahwa sekarang kita sedang mewariskan iman, mewariskan keteladanan, maka mulailah mengubah kebiasaan kita kembali kepada waktu-waktu di mana kita melihat di doa ibuku namaku disebut, kita ngintip ibu kita lagi berdoa gitu ya, lagi baca Alkitab gitu. Ya, kembalilah. Teman saya, Bapak Ibu, dia bilang gini, maaf ya Bu Pendeta, saya sudah tidak lagi mengutamakan HP saya sudah meletakkannya karena menurut saya semua aktivitas kegiatan saya sangat terganggu ketika saya terus ber-HP ria. Tidak produktif katanya. Ya, jadi dia hanya mendengar telepon, dia angkat gitu kayak zaman dulu ya. Di Amerika juga anak-anak mudanya sudah meninggalkan smartphone dan kembali kepada fungsi handphone yang sebenarnya. Ditelepon dan menelpon gitu ya, menerima telepon dan nah di Asia teristimewa di kita di Indonesia memang lagi galak-galaknya berhandphone ya, smartphone ya. Tapi di negara yang sudah lebih dulu menggunakan akhirnya menyadari bahwa itu tidak produktif karena yang kita tonton gitu ya sesuatu yang
bisa kita tinggalkan dan kita bisa beraktivitas yang lebih berguna gitu ya. Jadi memang usia beda, penanganan beda satu dengan yang lain dalam mewariskan iman gitu ya. Dan tadi handphone gitu ya, kita harus punya pilihan bahwa mari kita jadikan keteladanan untuk anak-anak bahwa tidak pakai handphone juga tidak masalah gitu ya kan. Oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi walaupun berbeda, satu dari sisi pendidik, satu dari sisi pendeta, keduanya ada kesamaannya, itu teladan. Jadi mau kita duluankan kecerdasan intelijensia, mau kita dahulukan firman Tuhan, tapi itu ternyata mulai dari kita dulu sebagai orang tua memberi contoh. Masing-masing keluarga akan berbeda-beda gayanya. Ada tambahan dari Ibu Erni, saya persilahkan Bu. Iya, terima kasih untuk kesempatan, permisi Bu Pendeta dan Ibu Carla. Mungkin dari kedua penanya tadi, yang pertama bahwa keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak adalah ketika kita menjadi teladan. Itu yang utama, keberhasilan kita adalah ketika kita menjadi teladan. Dan harus dibedakan mana mendidik dan mengajar. Kalau mendidik, berbuat sesuatu dia bisa melihat. Itu mendidik. Misalnya ambil sampah, anak-anak melihat, itu bagian dari mendidik. Kalau mengajar adalah memberikan sesuatu pengetahuan yang baru, yang bisa diwariskan juga kepada anak-anak. Lalu yang ketiga, tadi dari Ibu Heni, bagaimana menghadapi anak-anak dalam perbedaan usia. Tidak sama. Di sekolah minggu, anak-anak dibagi dalam kelompok. Ada anak kecil, ada anak besar, dan anak-anak tangguh. Dalam melayani juga pun mereka beda, karena masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Di usia mereka berbeda. Di rumah juga tidak apa-apa, kita sekali-kali bercanda dengan mereka dalam hal mendidik. Tidak selamanya harus begini, begitu. Tidak. Dan ada saat-saat tentu anak-anak dengan perbedaan usia itu kita bisa gabung. Mungkin ibadah kita bisa gabung. Tapi ada hal tertentu kita harus pisahkan untuk mendidik mereka atau mengajar mereka. Karena kebutuhan mereka beda. Apalagi kalau laki-laki dan perempuan dengan usia yang berbeda. Itu memang kita harus pisahkan, tidak bisa disamakan. Ya, yang ketiga, mohon maaf Bu Pendeta, memang tantangan paling berat sekarang adalah dunia digital. Anak-anak pintar sekali. Coba buka WA, Facebook, tanya Nana, bagaimana ini, dia lebih tahu. Itu anak ETK. Itu tantangan berat bagi kita orang tua. Tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa jadi teladan, baru bangun sudah buka HP. Anak-anak, mama saya kan begitu, bapak saya begitu. Ini tantangan berat untuk kita di dunia sekarang. Dan itu bisa menjadi bumerang bagi anak-anak kita ketika kita tidak mampu mengantisipasi itu bagi anak-anak. Dan kita juga tidak bisa melarang. Karena kalau kita melarang ketinggalan. Hanya bagaimana mengantisipasi supaya tidak terlalu larut dalam hal seperti itu. Saya kira saja, terima kasih. Terima kasih Bu Irni. Memang yang paling berat itu sebagai orang tua itu ya, memberi contoh. Kalau mengajarkan tinggal begini tuh. Kalau kasih contoh nih lawannya ini diri sendiri sebenarnya ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak? Selamat malam Ibu Pendeta, Ibu Carla, Ibu Moderator, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Yani. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau mengingat yang tadi disampaikan, sebenarnya yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, tips atau cara yang seperti apa yang mudah ditangkap dan langsung dimengerti dan dilakukan oleh anak perihal dengan takut akan Tuhan. Karena sebenarnya takut akan Tuhan bukan cuma buat anak-anak, karena kalau melihat tadi yang sharing bahwa orang tua masih konsen juga dengan gadgetnya, itu kan artinya ada sesuatu hal yang juga sebenarnya orang tua belum takut banget dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan orang tua yang akan mengajarkan takut akan Tuhan ke anaknya, seperti apa tipsnya yang secara konkret dan mudah untuk dididik, diajarkan, sehingga itu bisa langsung dilaksanakan dan itu akan menjadi habit atau sesuatu peneguhan ke anak-anaknya untuk memang itu yang akan dia lakukan mulai dari kecil sampai nanti. Begitu, terima kasih, selamat malam. Dari Ibu Yani, cara yang paling mudah ditangkap dan langsung dimengerti. Mungkin Tante Carla dulu.
Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa berbagi ya pengalaman saya. Bagaimana itu takut akan Tuhan. Ya, ini bukan apa yang ini, tapi saya betul-betul setiap hari ya yang saya lakukan pagi-pagi, biasanya saya bangun, saya minum air putih 2, saya duduk, saya merenung, saya berdoa, dan doanya itu panjang sekali. Kenapa? Saya lihat dari ibu saya, orang tua saya itu menyebut anaknya satu persatu, setiap hari disebut namanya. Tambah anak, tambah cucu, tambah banyak. Nah, hal ini ya yang saya, bukan diri saya sendiri, tapi saya katakan kepada anak-anak saya. Memang sulit, Bapak Ibu. Bagaimana takut akan Tuhan itu untuk setia dan tekun membuat hubungan dengan di atas itu ketika masih kecil dengan ketika sudah dewasa. Pada waktu dia pertama, saya ingat yang mengajarkan saya harus mengatakan ya, karena Tuhan bilang kalau ada pelita gantang dian jangan disimpan atau diberitakan. Ibu Vice ini, ketika saya masih PW, masih seorang ibu muda, beliau memberi satu pembinaan. Dia mengatakan kamu mulai mengumpul dengan keluarga untuk berdoa kepada Tuhan. Kumpul mereka, baca firman, baca renungan. Suami mungkin susah, anak-anak mungkin susah, tapi pembantu dia harus ikut kita. Jadi saya pakai tips itu. Saya pakai pembantu saya. Kebetulan ada anak sekolah, itu kan apa ibu bilang harus ya. Karena bapak susah, anak-anak susah, saya mau berangkat. Kumpul. Saya lakukan itu terus menerus. Anak-anak saya akhirnya ikut. Suami saya ikut. Kesempatan pada saat itu kami tanamkan bagaimana kita takut akan Tuhan. Bagaimana kamu yang kita dapatkan ini, itu adalah doa dari orang-orang tua kita. Ketika orang tua kita pada waktu susahnya mendoakan kita, dia tidak dapat langsung buahnya. Tapi buahnya itu turun kepada kita. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Setia dan tekun. Nah, ketika anak-anak sudah besar, mereka punya jadwal lain dong. Apa yang saya lakukan supaya takut akan Tuhan ya? Tidak mungkin saya bilang, takut akan Tuhan, takut. Enggak. Ya, saya share setiap hari kepada anak-anak saya, kepada adik saya, kepada persekutuan saya yang kebetulan saya pimpin, semua renungan firman Tuhan. Setiap hari ada dengan lagunya. Itu saya mungkin tidak ada yang baca, tapi saya percaya apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Itu yang saya tanamkan dan saya harapkan dalam doa saya, anak-anak saya takut akan Tuhan. Dan saya bersyukur, saya minta terima kasih kepada Tuhan. Anak-anak saya sekarang sudah selesai semua. Puji Tuhan, mereka punya anak dan mereka menyayangi kami. Itu adalah indikator takut akan Tuhan. Ketika anak-anak kami menyayangi kami. Ketika kami sakit, biar mantu saya yang laki-laki itu buatkan teh untuk mama. Pijit kaki saya. Karena itu yang hakikat yang kami minta. Kami tidak minta tabur, kami minta kamu nanti berikan saya. Tidak. Saya merinding lagi nih, Bu. Yang kami mau ketika kami tua, kami disayangi. Kami diperhatikan. Itulah yang takut akan Tuhan, Ibu. Mereka setia pada orang tua. Dan apa yang kita tanamkan dengan perenungan kita, ingat, itu adalah rem dalam kehidupan mereka. Saya tidak takut ketika anak saya 15 tahun saya kirim ke Bandung. Orang bilang berani ya kirim. Ibu, saya tidak mau mendahului, tapi saya tahu apa yang saya tanam. Saya berikan makanan di perut. Saya tahu apa yang saya tanam di kepala anak laki-laki saya. Saya tahu. Dan bukan berarti saya terus mau teledor. Saya doakan setiap hari. Dan puji Tuhan kalau boleh saya katakan, sekarang dia seorang dokter ahli bedah tumor. Ya, yang takut akan Tuhan. Anak-anak saya 3 orang. Mudah-mudahan, tapi saya tidak boleh bangga, terus terang. Karena jangan, kau masih ada punya cucu, jangan sombong. Anakmu oke, tapi cucumu dengan segala macam apa yang dia nonton setiap hari kita tidak tahu.
takut akan Tuhan. Karena sekali lagi ibu-ibu, takut akan Tuhan, firman Tuhan itu adalah rem dimanapun mereka berada. Seperti kita kalau ada sesuatu, ingat, ada Tuhan. Apa yang kau buat akan terjadi bagaimana. Begitu barangkali saya pengalaman ibu, saya tidak tahu rumusnya bagaimana, tetapi yang saya lakukan itu dan saya merasakan outputnya sekarang ini, kiranya itu bisa berguna bagi kita semua. Warisan iman. Terima kasih. Terima kasih Tante Carla. Ibu Pendeta, Tante Carla masih bisa ikut lagi atau sudah harus? Saya tolong miss call-nya aja. Iya. Masih bisa duduk. Baik, Ya, makasih. Bapak Ibu, ada satu lagu yang dari kecil saya selalu diingatkan. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita aja orang tua ingat ya lagu itu ya, bahwa mata Tuhan itu bisa melihat kita. Nah, karena itu itulah yang membuat kita takut akan Tuhan, bertanggung jawab pada iman ya Bu ya, iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu maha tahu. Kita tahu Tuhan kita itu tidak tutup mata, Dia selalu memperhatikan kita, detil apapun yang kita lakukan. Jadi tanggung jawab kita kepada Tuhan menjadi besar dan membuat kita semakin takut akan Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, itu juga yang kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, mama, papa tidak bisa lihat kamu 24 jam. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton, apa yang kamu buat di sekolah atau di rumah atau di mana, kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan melihat gitu ya. Jadi tanggung jawab mereka jangan ke kita. Kalau ke kita, dia tahu ada saat-saat mamanya pimpin nih, mamanya nggak ada nih gitu ya. Tetapi Tuhan melihat. Jadi tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi anak-anak dari kecil juga diingatkan itu, dan kita yang tadi ya, sekali lagi keteladanan kita jangan sampai kita lalai dalam menjadi teladan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Pendeta. Nah, sambil kita di ujung acara kita malam hari ini, kita belajar banyak bagaimana tadi di awal ada contoh dari orang tua, dari mama dan dari omanya Timotius, bagaimana sejak kecil Timotius dididik dengan iman, membesarkan Timotius dengan takut akan Tuhan. Dan kemudian dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, Ibu Pendeta juga sudah mengulang kembali teladan takut akan Tuhan, baca firman, tekun berdoa. Kemudian kita dengarkan dari Ibu Vice juga pengalaman membesarkan anak-anak dan kerinduannya sehingga melahirkan, mendirikan PAUD. Bagaimana kita jangan berhenti untuk mendidik, mengajarkan anak-anak kita. Dan diperkuat lagi oleh Tante Carla tadi bagaimana setia dan tekun berdoa dalam perbuatan itu bisa menjadi contoh yang paling akurat. Tidak pakai banyak bicara dan gampang ditiru. Semoga semua yang sudah kita dapatkan sore hari ini bisa kita bawa pulang, kita praktikkan. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita. Saya Victoria Ngantung. Banyak sekali nama saya hari ini, ada Kiki, ada Kiko, ada Victoria Sopakua, Victoria Ngantung, ya itulah sudah. Teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Kita beri applause buat kedua narasumber kita, mungkin bisa kembali ke tempat duduk.